الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ملازمة الابتعاد والادكار ووفقهم للذهب في طاعته والتأهب لدار القرار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنباه. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلوات الله وسلامه وعلى آل كل وسائر الصالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat rahimakumullah. Bersama-sama kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi. Tema khutbah pada hari yang mulia berkaitan tip semangat membaca Al-Quran, atau dengan bahasa mudah, salah satu cara supaya kita tidak malas membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya kaifiyah, cara, tariqah, bagaimana supaya kita semua tidak bermalas-malasan lagi untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, banyak mau'izah hasanah para masyayikh kita, guru kita, ustaz kita yang memotivasi kita supaya kita semangat terus, rajin terus untuk membaca Al-Quran. Pada hari yang mulia ini kami ingin sharing pengalaman kami pribadi di saat kami malas membaca Al-Quran, karena tidak ada seorang pun selalu rajin. Ada kalanya semangat, ada kalanya semangat itu down, tidak bersemangat lagi. Maka di saat malas untuk membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini memotivasi kami pribadi, mudah-mudahan juga memberi motivasi semangat kepada hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan sendiri ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kisah, sebaik-baik firman, kitab Al-Quran. Sebelumnya ada kitab Taurat, Injil dan Zabur.
Allah nazzala ahsanal hadis kitaban, sebaik-baik perkataan firman berupa kitab Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini mutasyabihat. Di dalamnya ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang tidak bisa diartikan secara zahir. Contoh ayat mutasyabihat di antaranya, di dalam satu ayat yang terkenal, ayatul kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati, luas kursi Allah. Itu tidak bisa diartikan kursi atau mimbar seperti ini. Tetapi yang dimaksud luas kursi itu adalah luas kekuasaan Allah, luas rahmat Allah, luas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ayat mutasyabihat lagi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada pada tangan-tangan kalian. Itu tidak bisa diartikan dengan tangan seperti tangan manusia, tetapi tangan Allah juga adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, sebaik-baik perkataan firman Allah, kitab Al-Quran mutasyabihat, ada ayat-ayat mutasyabih, mazaniyah, yang di dalam Al-Quran dari juzuk 1 sampai juzuk 30 itu ada beberapa kisah yang diulang. Kisah iblis yang tidak mau sujud, di dalam surah Al-Baqarah ada, di dalam surah-surah lain ada. Kisah-kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Baqarah ada, di surah-surah yang lain ada. Itu maksudnya mazaniyah, diulang-ulang. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dan baiknya Al-Quran ini, luar biasanya Al-Quran kalau dibacakan, taksya'irru minhu juluduhum, gemetar, takut kulit ini. Kulit ini takut, kulitnya orang-orang yang beriman takut kalau dibacakan Al-Quran, takut kepada Allah. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Setelah takut kepada Allah karena disebabkan dibacakan Al-Quran, maka kulit-kulit ini menjadi tenang, hati menjadi tenang dan lembut, tidak memberontak lagi, tidak keras hati ini. Taksya'irru minhu qulubuhum wa juluduhum bizikrillah, karena mengingat Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Hati ini tenang, kulit ini tenang karena mengingat Allah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan hidayah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak siapapun yang dapat memberi petunjuk. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ingat nih jenengan, lihat di dalam Al-Quran ayat tadi di surah Az-Zumar. Surah apa? Surah Az-Zumar ayat 23. Kita semua mempunyai namanya maridul qalbi, penyakit hati. Tidak siapapun, ustaz, para kiai, apun, penyakit hati ini ada. Namun bagaimana cara mengobati penyakit hati ini? Tidak lain caranya, yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Makanya yang sudah terkenal sekali, ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, berusaha memohon kesembuhan dari Allah. Penyakit-penyakit hati yang berupa dengki, berupa bakhil. Kadang-kadang kita suka memfitnah, kadang-kadang iri di saat ada tetangganya lebih baik daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih cerdas daripada kita. Maka untuk mengobati maridul qalbi, selain dengan ibadah-ibadah yang lain, adalah level tertinggi adalah membaca Al-Quran.
dengan membaca Al-Quran. Benar bahwa Al-Quran ini adalah syifa'un lima fis sudur. Syifa' hadir. Kita kaji segi lafzi. Syifa' ini penyembuh. Ada dawa, obat juga. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit zahir ada obatnya. Penyakit hati ada obatnya. Tetapi Al-Quran disebutkan tidak menggunakan likulli da'in dawa, tetapi Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Obat level yang paling tinggi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit zahir, tetapi penyakit batin, penyakit hati, yang ini kadang-kadang menyebabkan bermacam-macam penyakit. Ada kalanya stroke, ada kalanya hipertensi, ada kalanya diabetes. Di antara penyakit itu, di samping disebabkan beberapa faktor makanan, dokter membuktikan 90% disebabkan pemikiran. Hati yang gundah gulana, gelisah, iri, tidak ada ketenangan. Karena apa? Jauh daripada Allah, jauh daripada Al-Quran. Maka Al-Quran datang syifa'un lima fis sudur. Oleh sebab itu Al-Quran bagi anak-anak yang keras hatinya, yang degil hatinya, bandel, tidak mau ikut kata-kata orang tua, diberi motivasi tidak mau, tidak ada lain caranya. Rasulullah memerintahkan salat umur 7 tahun, pukul dengan didikan 10 tahun. Dan sebenarnya untuk mendidik anak-anak kita, mendidik hati kita, tidak lain, jangan lepas dalam keseharian kita membaca Al-Quran. Jangan putus asa, ayah-ayahku, abang-abangku, adik-adikku semua, terus belajar Al-Quran. Karena Al-Quran disebutkan dalam ayat yang telah kami lantunkan sebentar tadi. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Al-Quran, yang mana kalau dibaca Al-Quran ini gemetar kulit-kulit ini, tulang belulang ini gemetar, saraf-saraf ini gemetar. Ada bacaan yang lebih menggetarkan daripada Al-Quran? Apakah ada makhluk-makhluk halus takut dengan pembicaraan selain Al-Quran? Jin misalnya, dengan ayat ruqyah, maka syaitan-syaitan itu takut dan lari, menangis. Karena apa? Mu'jizat Al-Quran. Rugi hadirin. Oleh sebab itu, oleh para masyayikh, adik-adik yang mondok biasanya, sekurang-kurangnya 1 juzuk sehari semalam, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran supaya ada ketenangan di dalam hati. Semua problematika masalah tidak ada habis-habisnya kecuali zurtumul maqabir. Kecuali oleh sebab itu bangun dari tubuh tidur, ambil wudu, salat 2 rakaat, sebelum membaca apa-apa yang lain, bacalah Al-Quran Karim di dalam keseharian. Tidak mampu 1 juzuk Ustaz, minimal 2 lembar. 1 lembar, pertahankan. Jangan tinggal dalam keseharian ini membaca Al-Quran. Kalau dalam keseharian kita tidak mau melepaskan waktu kita untuk membaca Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, mengapa kita semua merasa tidak rugi kalau tidak membaca Al-Quran? Bukankah itu suatu kezaliman hadirin? Kalau kita mampu membaca hal-hal yang lain, tetapi Al-Quran kita tinggalkan, dibiarkan di etalase seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Ayat sebentar tadi, itulah ayat yang memotivasi kami di saat kami sakit, di saat kami susah, di saat kami gundah gulana, di saat kami ada permasalahan, maka baca ayat tadi mengingatkan lagi untuk kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Satu hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Quran. Nabi Musa tidak mampu berbicara dengan Allah karena tidak mampu. Dengan hanya cahaya saja maka dia tersungkur. Maka dalam hadis Rasulullah SAW,
kita pun tidak mampu berbicara dengan Allah. Solutionnya, caranya, barang siapa, kata Rasulullah SAW, ingin berkata-kata dengan Allah, maka falyaqra'il Qur'an, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin sharing dengan Allah, berbicara dengan Allah walaupun tidak secara langsung, karena Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran melalui Jibril, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau baca Al-Quran, maka kita sebenarnya telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau ditanya sebagian ustaz kita, kadang saya pun merasa sedih. Ustaz apa kerjaannya, aktivitas kesehariannya? Ya cuma belajar mengajar Al-Quran. Itu jawaban yang tidak membanggakan. Kita sebenarnya harus bangga kalau jadi tenaga pengajar Al-Quran. Harus bangga, harus berbangga diri, tidak sombong bahwa kita telah mengajarkan firman-firman Allah. Harus dijawab, apa pekerjaannya dengan saya mengajar Al-Quranul Karim, firman Allah, kepada anak-anak kita, teman-teman, adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia yang singkat ini, bersama-sama Al-Quran yang buka lagi untuk senantiasa supaya mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala